Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum merendahkan kaum yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari mereka yang merendahkan. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan perempuan lainnya, karena boleh jadi perempuan yang direndahkan itu lebih baik dari yang merendahkan. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada Quran surat Al-Hujurat ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang suatu kaum untuk mengejek kaum yang lainnya. Dan sebelumnya Allah memberikan peringatan pada ayat 10 surat Al-Hujurat bahwa innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan adab-adab yang perlu diperhatikan, yaitu perkara-perkara yang bisa merusak persaudaraan dalam Islam itu diharamkan. Dan yang sangat menakjubkan dalam syariat Islam, karena semua perkara yang bisa mengantarkan kepada persatuan itu disyariatkan. Dan perkara tersebut begitu banyak, seperti dalam perintah salat berjamaah, saling memberi hadiah, saling tolong menolong, mengucapkan salam, bahkan senyum kepada sesama, terutama kepada sesama muslim, itu diperintahkan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhi talqin. Janganlah sekali-kali engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya tersenyum kepada saudaramu. Dalam hadis tersebut menunjukkan disyariatkan untuk bersenyum di hadapan sesama. Hal ini dikarenakan senyuman itu dapat mengantarkan kepada persahabatan, persatuan, dan menghilangkan berbagai penyakit hati di antara manusia. Demikian pula menebarkan salam yang juga memiliki pengaruh yang besar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan tidak akan sempurna iman kalian hingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kalian pada sesuatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Afshus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian.
Salam di dalam Islam itu bukan hanya sekedar saling mendoakan, namun salam itu adalah amanah sekaligus janji bahwa di antara sesama muslim itu punya tugas untuk saling menyelamatkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya, semua perkara yang dapat mendatangkan pertikaian maka dilarang, seperti ghibah, namimah, adu domba, dan di antaranya tidak boleh merendahkan orang lain. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bihasbi mri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim, cukuplah keburukan bagi seseorang jika dia merendahkan saudaranya seorang muslim. Kullul muslimi alal muslimi haramun, setiap orang muslim terhadap muslim yang lain haram, damuhu wa maluhu wa irduhu, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Jadi sesama muslim itu dilarang membunuh tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, dan jangan sampai mengambil hartanya baik dengan cara melalui pencurian, perampokan, ataupun hutang yang tidak sesuai dengan janji di saat akad disampaikan bahwa akan dikembalikan tanggal sekian bulan sekian. Untuk itulah maka ketika janji itu tidak ditepati, tentunya akan merusak, bahkan mengecewakan saudara yang telah memberikan pertolongan dengan memberikan pinjaman. Untuk itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolatkan jenazahnya muslim yang masih terikat dengan hutang sebelum ada yang memberikan jaminan. Nah, kehormatannya itu juga harus dijaga, jangan sampai memfitnah, apalagi menuduh perempuan baik-baik dengan tuduhan berzina. Menjadi besar sanksinya di dalam Islam, yaitu dicambuk sebanyak 80 kali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun." Janganlah pula perempuan-perempuan merendahkan, mengolok-ngolok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang direndahkan itu lebih baik dari perempuan yang merendahkan atau yang mengolok-ngolok. Jadi setelah Allah memberikan peringatan, janganlah suatu kaum kemudian secara khusus dipesankan untuk perempuan, karena afrodan nisa'a bidzikri li'anna as-sukhriyata minhunna aktsaru. Allah Subhanahu wa taala menyendirikan penyebutan perempuan karena ejek mengejek, cela mencela di antara mereka itu lebih banyak. Jadi yang lebih memiliki hobi saling mengejek adalah para komunitas perempuan jika dibanding dengan komunitas laki-laki, karena dalam istilah dikenal perempuan itu memiliki pabrik kata-kata. Kemudian bahan yang akan dijadikan untuk mengejek yang lain itu juga cukup banyak terjadi pada perempuan.
Jadi karena melihat tas temannya, sandalnya, bajunya, melihat suaminya atau anaknya, kondisi rumahnya, yang itu bisa menjadi bahan ejekan. Nah, untuk itulah maka mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk tidak saling mengejek, karena yang menjadi penilaian itu adalah hati seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Innallaha la yanzuru ila ajsadikum." Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tampilan kalian, dan tidak pula wala ila suwarikum, dan tidak juga melihat kepada rupa-rupa kalian, walaki yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kaitannya dengan kekhususan bagi perempuan, ketika Rasulullah diminta oleh seorang perempuan yang memiliki penyakit epilepsi, yang bila kambuh maka tanpa disadari auratnya tampak, kelihatan orang banyak, sehingga Rasulullah mendoakannya, "Jika engkau mau bersabar," kata Rasul, "engkau akan memperoleh surga. Sabar dengan penyakitnya. Namun jika engkau ingin, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu." Maka perempuan itu berkata, "Aku akan bersabar." Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku bila kambuh, maka tanpa disadari auratku terbuka. Maka tolong ya Rasul, mintakan kepada Allah." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan. Namun ada satu permintaan dari perempuan itu yang termasuk penyakit bagi dia, maka dia minta kepada Rasul, "Ada satu penyakitku, yaitu tiada hari tanpa ghibah perempuan, yang tentunya tidak dibenarkan di dalam Islam." Jadi karena kalau ghibah itu tidak dibolehkan, maka yang diperintahkan adalah watawa saubil haqqi watawa saubis sabri. Jadi saling menyampaikan kebenaran dan kemudian bersabar untuk terus saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, dan yang diberi peringatan juga harus bersabar menerima kalau dirinya itu memiliki kesalahan. Kemudian wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Jadi di dalam Islam tidak boleh memberikan gelar-gelar yang buruk dengan panggilan-panggilan yang mengacu kepada kefasikan, kemunafikan setelah orang itu sudah dinyatakan beriman kepada Allah. Untuk itulah maka yang pertama, memberi gelar buruk terhadap seseorang yang gelar tersebut tidak pantas setelah kita mengetahui bahwa dia adalah orang yang beriman, karena tidak pantas menggabungkan nama yang buruk dengan keimanan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan dia gelar dengan orang yang beriman, lalu kita memberinya gelar dengan hal yang buruk, itu tentunya tidak diperbolehkan di dalam Islam. Kedua, memberikan gelar buruk kepada orang lain itu adalah perbuatan fasik. Maka sabda Rasulullah dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun."
mencela seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah sebuah kekufuran. Jika kita tidak bertaubat, maka itu termasuk kelompok orang-orang yang zalim, yang menganiaya dirinya sendiri. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, maka kita sebagai muslim, muslimah tidak diperkenankan merasa lebih baik dari yang lainnya sehingga kita cenderung merendahkan. La tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyatun. Jangan engkau rendahkan orang lain, ketahuilah bahwa masing-masing orang itu memiliki keistimewaan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.